predator itu, saya selalu menyebut pelaku itu predator. Ini langsung panas ya, langsung panas ya Sobat Jaktim ya. Oke. Di rumah, 50% kejadian itu di rumah. Dengan orang terdekat berarti. Dengan orang terdekat berarti kan. Sebesar apakah lebih besar dari yang dimulai dari yang si media sosial ini atau si digitalisasi ini, atau yang justru yang face to face itu Dok, kalau yang chat group? Peluang itu ada di mana aja. Mereka itu mencari peluang dari mana saja. Yang datang ke dokter itu biasanya paling rendah umur berapa sih Dok, kalau dikatakan anak dok muda? Paling muda yang saya temui itu SD Kak. Kita pakai boneka, ini boneka ya, mana ayo yang boleh dipegang kan gitu, yang mana yang nggak boleh dipegang, kalau ada yang megang gini gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Sapa Timur seputar perkembangan Jakarta Timur. Perdana di tahun 2026 ini dengan saya Ika Mailani Mentari. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang lagi hangat di masyarakat dan lagi ramai diperbincangkan di TV-TV, di media sosial dan lain-lain. Kita akan berbicara tentang child grooming. Nah, karena ini ada sesuatu yang spesial dan lagi hangat-hangatnya, hari ini saya membawa teman baik saya, baru kenalan sebenarnya, tapi karena udah nyambung banget nih, jadi ya kita anggap teman baik. Ini adalah Dr. Dian Vietara, psikiater konsultan anak remaja RSKD Duren Sawit. Bener ya Dok ya? Benar. Selamat datang dokter di podcast Sapa Timur. Terima kasih baik Kak. Dokter, tadi sebenarnya kita udah berbincang-bincang nih, Sobat Jaktim sama dokter sebelumnya. Berbincang tentang si child grooming ini gitu ya. Kan lagi rame banget nih Dok sebenarnya. Aku sebagai orang awam tuh sebenarnya masih banyak banget yang belum tahu nih tentang si child grooming ini. Nah, untuk awalnya mau tanya sedikit deh. Sebenarnya child grooming itu apa sih Dok? Apakah hanya seputar kayak psikologis atau sudah menuju ke hal-hal yang berbau fisik gitu Dok? Baik. Child grooming ini salah satu dari bagian kekerasan seksual pada anak. Udah langsung ke seksual itu? Yes, iya. Ya mungkin kita rasanya ini sudah lama ya, lama banget sebenarnya. Predator itu, saya selalu menyebut pelaku itu predator ya. Ini langsung panas ya, langsung panas ya Sobat Jaktim ya. Oke. Saya nyebutnya itu selalu predator karena pelaku-pelaku ini memang sudah menjalankan. Dia kalau memancing mangsa itu selalu dipelihara, di grooming istilahnya. Cuma istilahnya baru sekarang ini jadi viral. Sejak ada buku Broken String-nya si Aurelia itu jadi viral. Tapi sebenarnya itu sudah dilakukan sejak lama. Para predator itu melakukan itu. Jadi dia melakukan child grooming pada mangsanya. Ini terencana ya Dok ya, plan gitu ya? Sangat terencana. Hal ini sangat terencana. Jadi child grooming itu kita artikan sebagai suatu proses dari si orang dewasa atau orang yang lebih tua itu untuk memanipulasi kondisi. Ya, dia itu membina hubungan yang hangat, membina suatu kepercayaan, terus dia juga membina rasa koneksi emosional, pemenuhan kebutuhan emosional untuk mangsanya ya, yang dia udah incar, dia udah incar nih. Ini saya mengincar ini, dia udah membina itu, dia udah mempelajari itu sangat dalam proses mungkin berbulan-bulan, mungkin juga bertahun-tahun, yang intinya mereka ingin mempersiapkan si korban ini untuk mereka eksploitasi. Atau mereka akan lakukan abusive secara seksual, atau mereka perdagangkan. Mereka udah merencanakan. Wow. Jadi mereka sudah ada nih, ini incaran saya. Mereka udah ngerti, ini anak yang bisa diincar, ini anak yang enggak. Mereka udah bisa. Oke. Dok, menarik tadi kalau kita berbicara tentang sudah direncanakan gitu ya, terencana gitu. Butuh waktu gitu. Apakah ini berarti pelaku predator ini kita sebut ya Dok ya, apakah ini selalu orang terdekat atau justru orang yang tidak terlalu dekat tetapi dia
karena untuk merencanakan hal ini mendekat dengan pelan-pelan gitu, terencana atau seperti apa sih Dok biasanya? Gini, nggak selalu orang terdekat sih. Nggak selalu orang terdekat. Tapi memang terencana dia. Memang terencana. Nah, intinya kalau chat grooming ini itu dia mendekati dengan sengaja sehingga dia menjadi orang yang dekat dengan lingkungan si anak. Betul. Ya, dia bisa dekat juga dengan keluarganya. Gitu. Jadi dia mendekati sehingga kesannya jadi orang dekat. Tapi bisa jadi karena dia kan mau memangsa, jadinya dia punya siasat kan, strategi untuk deketin. Jadi kalau chat grooming ini dia bisa dari orang sekitar yang kita nggak duga, ya mungkin dari guru, ya mungkin guru atau yang dianggap guru, dianggap sahabat, dianggap om dan sebagainya ya. Nah dianggap caregiver ya, atau kadang-kadang ada juga yang guru ngaji, kita nggak tahu kayak orang dekat, atau orang-orang yang dikenal dari media sosial. Orang-orang yang dikenal dari media sosial. Iya, dikenal dari sudah ada nama gitu jadi orang. Iya, dia kenal. Ya, intinya anak ini kan dia butuh perhatian, anak-anak ini. Nah, mereka mungkin dia kurang perhatiannya dari keluarga atau keluarga tidak mengerti mereka, sehingga dia mencari perhatian dari media sosial. Bisa dari game online juga. Betul. Nah, gitu. Sebelum kita bahas tentang game online itu ya Dok ya, kenapa dalam kasus-kasus child grooming ini tuh justru keluarga, orang tua ya Dok ya, itu tidak sadar ya Dok ya dengan apa yang terjadi dengan anak itu, bahkan mungkin keluarga dekat. Kan kalau misalkan anak-anak itu kan berarti dia masih hidup dengan orang tua gitu. Kalau dia anak berarti dia mungkin ada adik kakak gitu. Kenapa justru orang tua itu biasanya paling terakhir tahu Dok tentang kondisi ini? Apakah seperti itu atau justru menutup mata atau gimana sih Dok ini kondisinya biasanya? Karena orang ini kan dianggap orang baik. Oke. Orang ini kan tadi dia memainkan emosi. Orang ini memainkan emosi sehingga dia mendekati mungkin keluarganya si anak ini. Ya, dianggap orang yang baik. Jadi orang tidak sadar bahwa orang ini sebenarnya punya maksud di baliknya gitu. Jadi orang tua kadang-kadang tidak paham, ini orang baik, ya udah saya serahin aja deh anak saya untuk dijagain sama dia gitu. Jadi mereka lupa gitu loh. Mereka hilaf atau mereka nggak menyangka hal tersebut. Sebagai orang yang dapat dipercaya ya Dok. Benar. Dan anak ini udah melihat bahwa ya orang tua saya sudah baik sama dia, berarti dia orang yang baik kan gitu kan. Anak kan melihat dari situ. Akibatnya anak juga mempercayakan dirinya ke orang ini. Ya sudah, kalau sudah seperti itu ya apapun itu akan dilanggar nantinya. Karena mereka kan jadinya tidak waspada gitu, tidak aware lagi. Nah, makanya ketika anak ini cerita, mungkin orang tua tidak percaya hal itu. Mungkin orang ini tidak percaya karena kan dia baik gitu. Atau mungkin dia selalu memberikan hadiah untuk orang tuanya. Nanti Dek, kasih ya ini untuk ayah sama bunda, dikasih hadiah-hadiah, ya kan, dikasih apapun lah, oleh-oleh dari mana, kan orang tua baik ya, dia baik sekali ya sama kamu, dia perhatian banget sama kamu gitu. Dan anak jadi oh ya dia baik kok, jadi kalau baik kan saya bisa percaya sama dia gitu. Betul. Ya itu yang membuat orang tua jadinya blindsided ya kalau bahasa Inggris. Dok, ini kan berarti kalau kita berbicara tentang yang tadi dokter ceritakan gitu, ini kan konteksnya adalah si orang tua ini dan si predator ini dia saling mengenal atau si predatornya berusaha untuk mengenal ya, maksudnya dia ada kontak langsung gitu ya. Nah tapi belakangan ini tuh juga terjadi child grooming ini dalam sisi digital ya Dok ya. Benar. Dimulai dari digital. Benar. Itu seperti apa tuh Dok? Ya, jadi kan kalau kita lihat dari datanya PPA, ya, itu 8 dari 100 anak korban dari seksual itu terjadinya di rumah. Di rumah. 50% kejadian itu di rumah. Dengan orang terdekat berarti. Dengan orang terdekat berarti kan udah dikenal. Tapi 50% kan ada 50%-nya mungkin tidak gitu ya, tidak di rumah. Nah, begitu juga ini. Mungkin dia tidak dikenal. Jadi anak ini mengenalnya dari media sosial atau aplikasi platform apapun itu. Tapi anak ini udah merasa nyaman dengan orang ini dan dia meyakinkan ke orang tuanya, saya aman kok sama dia baik kok sama saya, dia berusaha meyakinkan ke orang tuanya.
Jadi orang tuanya oke, dia aman, mungkin dia lihat WA-nya ya cukup aman, jadi orang tua jadi alfa, lupa gitu. Jadi pengawasannya tidak ketat. Padahal orang ini sedang menjalankan. Dok, kalau tadi kan kita berbicara tentang child grooming ini bisa juga dimulai dari digital ya. Entah itu platform, media sosial dan segala macam. Tapi berarti konteksnya itu tadi sebesar apakah lebih besar dari yang dimulai dari yang si media sosial ini atau si digitalisasi ini atau yang justru yang face to face itu dok kalau yang child grooming? Kita nggak bisa sih Kak itu menentukan mana yang lebih besar ya, karena peluang itu ada di mana aja. Mereka itu mencari peluang dari mana saja Kak. Ada yang saya menemukan banyak dari keluarga, bahkan dari saudaranya sendiri itu kita temukan Kak. Ya. Dan kalau media sosial kan anak sekarang kita tahu, media sosial bisa diakses dimanapun kapanpun. Betul. Dan tanpa batasan waktu. Ya. Itu kan bahaya banget. Betul. Media sosial ini sangat berbahaya Kak. Ya. Apalagi mereka terbuka dengan menceritakan masalah-masalahnya di aplikasi apapun. Ya, betul. Dan itu kan memancing orang. Ya. Justru mungkin awalnya bisa dikatakan dari anak itu lebih nyaman berbicara, berkomunikasi dengan orang selain orang-orang terdekat di rumah ya dok ya. Apakah bisa dari situ dok? Misalnya mereka mencari pelarian, mungkin ibu bapak sibuk di rumah gitu ya. Atau justru mereka merasa tidak punya privacy di rumah gitu sehingga melarikan diri untuk mencari privacy di kanal-kanal yang lain gitu dok? Benar, itu semua benar. Ya. Jadi rumah itu kan harusnya tempat mereka tumbuh dengan aman Kak. Dengan nyaman. Ilmu semua pertama kali dapatnya dari sana. Harusnya mereka mendapatkan itu. Tapi ketika mereka tidak mendapatkan itu, mereka mau carinya di mana? Mereka pasti carinya mungkin di teman. Mungkin di gurunya. Dan paling mungkin yang tidak ada memprotes mereka adalah dari media sosial atau dari gadgetnya, dari gawainya, dari internet yang mereka cari di situ. Nah, kalau tidak didampingi, tidak diawasi oleh orang tua, mereka dapat apapun ilmu dari situ semua. Tidak ada yang menyaring jadi dok. Tidak ada yang memfilter. Tidak memfilter. Dok, sebagai orang tua, jadi terus ada ciri-cirinya nggak sih dok gitu ya? Kalau misalkan ada mungkin anak kita atau tetangga, ponakan yang sudah menjalik ya dok ya, gitu mungkin dia sudah menjadi korban child grooming, apakah ada yang berubah? Maksudnya dari kayak misalkan tahapan usianya gitu ya, kan dokter tadi cerita secara offline gitu ya, banyak yang sudah datang ke dokter gitu. Ini dulu deh pertanyaannya, yang datang ke dokter itu biasanya paling rendah umur berapa sih dok kalau dikatakan anak gitu dok? Paling muda gitu. Paling muda yang saya temui itu SD Kak. SD Kak. SD itu anak-anak tuh udah, karena mereka terpapar, terekspos media sosial dari dini juga, mereka juga berisiko di situ mendapatkan child grooming dari orang yang tidak dikenal dari situ. Itu SD. Itu paling muda yang saya temukan. Nah, makanya kenapa saya meminta attachment bonding dari keluarga, dari orang tua itu sangat penting. Apa sih ciri-cirinya? Mbak Ika tadi nanya itu ya. Apa ciri-cirinya? Pertama, yang paling penting adalah perubahan perilaku. Kayak apa tuh dok? Jadi, misalnya anak ini tadinya ceria, ya, anak ini anak yang nice, terbuka gitu ya. Tiba-tiba dia jadi orang yang sangat tertutup, ya. Kemudian dia jadi sensitif, dia jadi suka marah-marah, dia nggak bisa tidur nyenyak. Ya, itu aja udah harus menjadi suatu yang kita harus curigai ya. Kalau sebagai orang tua, ini kenapa nih anak saya seperti ini? Jadi nggak fokus, nggak mau main sama teman-temannya, terisolasi. Salah satu kunci dari child grooming adalah mengisolasi anak ini, korban ini. Mengisolasi, nggak mau main kemana-mana. Tiba-tiba di sekelilingnya ada hadiah-hadiah yang bagus-bagus yang entah dapat dari mana. Ya, itu kita harus antisipasi, ini ada apa nih anak kita. Terus dia nggak fokus ya. Kalau ditanya juga matanya nggak fokus. Dan mungkin juga dia jadi moodnya jadi turun. Jadi males ngapa-ngapain. Dok, ini agak tricky ya. Karena kalau misalkan kita berbicara tentang semua hal yang dokter katakan tadi, semua remaja sepertinya mengalami hal kayak gitu ya dok ya. Misalnya dia dengan hormon yang naik turun, kadang-kadang bisa bahagia, kadang-kadang bisa
terlihat seperti depresi gitu. Ternyata karena kita mengalami kan ya dok ya, ternyata mungkin seperti itu. Tetapi mungkin kuncinya adalah ditanyakan ya dok ya tadi ya. Iya, ketika anak kita sudah mengalami perubahan perilaku, kita dekati mereka. Ya, biasanya mereka tahu itu salah. Mereka tahu, dan anak yang salah biasanya menyembunyikan. Karena memang pelaku itu minta ada rahasia yang harus disembunyikan. Karena mereka itu kadang-kadang si pelaku ini sudah menormalisasi batasan yang seharusnya. Batasan apa? Batasan mana yang boleh dilakukan sama yang tidak boleh dilakukan itu sudah dilanggar. Tapi karena saking baiknya, maka anak ini menjaga rahasia itu dan tidak mau cerita ke siapa-siapa. Karena takut kehilangan sosok yang mereka Karena percaya gitu karena ya. dia udah percaya sama orang ini. Ini kan yang harus kita hati-hati. Anak kecil yang yang kognitifnya belum sempurna, belum matang, dia tidak bisa membedakan mana yang baik untuk dia, mana yang tidak. Itu yang kita khawatirkan. Jadi orang tua itu kadang-kadang sudah terlambat mengetahuinya. Jadi sudah muncul psikopatologi, barulah mereka membawa ke tenaga profesional. Apa yang harus dilakukan orang tua dok? Maksudnya mungkin selain dari tadi lebih terbuka dengan anak gitu ya dok ya, lebih eksis mungkin ya, lebih ada mungkin bukan dalam soal waktu saja, hadir gitu ya dok, secara utuh untuk anak gitu. Tapi dengan situasi yang perekonomian saat ini, mungkin banyak dari orang tua, dari sobat Jaktim juga yang bekerja gitu ya, dua-duanya gitu. Sebenarnya apa tips dan trik gitu dok yang bisa dilakukan oleh orang tua ini sehingga mungkin nggak kebobolan gitu ya dok ya untuk situasi ini dok? Kalau saya menghadapi kasus anak dengan kekerasan seksual seperti ini, yang saya harus perkuat adalah keluarga, Kak. Tetap Itu harus yang kembali ke situ lagi. Kembali lagi. Intervensi yang pertama kali yang saya lakukan adalah memperbaiki bonding dari si ibu ke anak, attachment dari anak ke ibu itu harus sangat kuat. Ya, jadi di situ muncul kepercayaan bahwa sesalah apapun saya tetap kembali diterima oleh kedua orang tua saya. Itu yang terpenting. Jadi mereka tahu salah. Ya, mereka sengaja menyembunyikan kesalahan itu karena mereka takut atau mereka diancam. Kan kalau pelaku ini, predator ini kan selalu memberikan ancaman. Terselubung nggak dok biasanya dok? Sangat dong. Nggak diketahui oleh siapapun. Ya. Itu kan rahasia mereka berdua. Jadi dia mengancam. Jadi dia kan melanggar batasan nih. Mereka sentuhan ini boleh. Lama-lama meningkat deh intensitasnya. Lama-lama mereka melakukan. Nah itu kan si anak sebenarnya tahu bahwa itu nggak boleh. Tapi itu disembunyikan. Dan kalau dia tidak melakukan, dia merasa bersalah. Orang ini menyalahkan. Kenapa kamu nggak mau? Kamu kan udah percaya sama saya. Kan kamu sudah saya kasih ini. Iya. Dan foto kita ada loh. Nanti kita sebarkan kalau kamu menolak. Itu udah threat-nya, udah ancaman. Udah threat-nya. Udah begitulah mereka. Dan mereka mengancam. Dan anak ini pasti nggak mau dong buat orang tuanya kecewa. Orang tua yang begitu baik jadi kecewa. Jadi mereka sembunyikan itu. Kalau gitu pertanyaannya dok, bagaimana sih cara membuat atau membangun komunikasi yang lebih terbuka ya dok dengan anak? Itu yang saya setuju. Jadi dari mulai dini ajarkan anak. Sedini mungkin ajarkan anak pendidikan seksual. Justru itu yang paling tanamkan. Iya, jangan tabu. Kalau di Indonesia tuh sebenarnya awalnya masih tabu ya dok ya. Tapi itu harus justru itu yang wajib. Itu udah wajib. Menolong kita justru. Itu yang menolong anak kita. Jangan tabu. Kita terbuka sama anak. Ya, kita terbuka itu kan pendidikan. Jadi kita harus ajarkan supaya dia tahu batasannya setidak-tidaknya. Itu yang terpenting secara dini. Dan ketika anak salah, jangan kita menyalahkan anak. Ya, jangan kita nggak menyalahkan, tapi muka kita kesel gitu. Yes. Betul. Kadang-kadang nggak bisa dibohongin gitu. Ya nggak apa-apa deh, gitu. Misalnya gitu ada kata-kata itu. Nah itu buat anak tuh jadi malas untuk cerita. Ibu saya suka marah. Enggak, mama nggak marah. Tapi kan mama nggak marah gitu. Iya, mukanya kan udah berubah gitu, nadanya udah berubah gitu. Jadi kita jangan menyalahkan anak ketika anak kita tuh salah gitu. Jadi kan salah itu adalah suatu proses pembelajaran. Oke, nggak apa-apa gitu. Tapi coba kita pikir-pikir lagi.
Apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti itu? Kita lempar ke anak, jangan ceramahi anak nggak suka. Apalagi anak remaja, coba aja ceramahin anak remaja kalau nggak dia Apalagi kabur. anak remaja dan anak cowok ya. Ya, anak-anak Susah Gen Z gitu, sekarang kan betul. susah kita kasih tahu, kita nasihatin. Karena dia lebih pinter dari kita kan, dia merasa lebih pinter karena dia banyak baca Yes, kan. betul. Ya kita ceramahin, apa sih itu ceramah apa sih? Ya, kita nggak mau, dia nggak mau dikasih advice kayak gitu, nasihat kayak gitu dia nggak mau. Ya, tapi kalau menurut kamu kayak gini gimana? Ajarkan dia problem solving. Diskusi jadi ya. Diskusi. Karena kita kan tidak hidup di zamannya mereka. Mungkin kita terlalu jadul buat mereka gitu. Nah, kira-kira menurut kamu gimana baiknya kita diskusi? Karena dengan cara itu kita bisa mengembangkan tadi kemampuannya problem solving mereka. Kemudian kasih mereka ventilasi untuk bicara masalah yang paling jelek sekalipun. Jadi kita harus siap-siap. Kita jadi kontainer. Betul, jadi kontainer. Daripada kontainer orang lain betul. yang nggak jelas, kita jadi kontainer mereka. Dan sebagai kontainer itu sifatnya adalah menampung dan bukan untuk menghakimi. Tepat. Jadinya. Itu yang agak susah ya, sobat Jaktim ya. Itu susah. Tapi itu kita harus belajar. Telinga kita harus lebar, hati kita harus luas. Betul. Ya. Muka kita betul banget. Muka kita juga nggak boleh berubah walaupun dalam hati kita bergejolak. Wah, anak saya gini kok bisa dia begini. Kita jangan berubah. Dan jangan menjadikan alasan bahwa Bapak Ibu juga capek karena sudah bekerja. Yes. Benar, cari uang untuk apa gitu loh. Itu memang tugas kita. Jadi memang orang tuanya yang memang harus banyak belajar juga. Iya, karena kita adalah role model mereka. Ketika kita punya masalah, dia akan mencontoh kita bagaimana kita menghadapi masalah itu. Kita menghadapi dengan tenang, menghadapi dengan keikhlasan, dia akan belajar di situ. Kalau tentang sex education tadi ini dok, di Indonesia masih agak jarang ya dok. Sesimpel kalau misalkan kita menyebutkan bagian-bagian dari tubuh kita aja dengan hal-hal yang lain gitu ya, bukannya nama-namanya yang asli gitu ya. Dari situ aja kelihatan gitu bahwa orang Indonesia memang masih banyak yang merasa tabu untuk berbicara tentang sex education gitu. Tapi kalau menurut dokter sendiri, mulai dari umur berapakah, atau kalau kita berbicara tentang edukasi secara formal di tahapan sekolah manakah ini sudah sebaiknya diajarkan dok? Dari dini. Kalau saya dari dini mungkin. Dini itu berarti PAUD ini? PAUD. Iya. Kita bisa pakai ini kok alat peraga. Oh iya. Boneka. Kita pakai boneka. Ini boneka ya. Mana yang boleh dipegang kan gitu. Yang mana yang nggak boleh dipegang. Kalau ada yang megang gini gimana gitu. Kita bisa dari usia dini. Nanti setelah besar, ayo kenapa nggak boleh dipegang gitu ya. Nanti akan semakin meningkat gitu. Itu harus diajarkan. Karena kenapa ini penting banget? Korban yang sudah pernah grooming, udah pernah dilecehkan. Menurut penelitian 48% akan kembali berulang. Oke. Itu menyeramkan sekali. Makanya mereka harus punya coping yang baik untuk menghadapi ini. Ya, karena regulasi emosi mereka jelek banget. Impuls mereka jelek banget untuk menghadapi masalah ini. Aku tuh ini ya dok ya, dari kepikiran gitu ya. Karena aku awam sekali ya tentang hal ini ya. Kan termin-termin itu banyak sekali. Kalau kita berbicara tentang ada kekerasan seksual gitu ya, kemudian ada child grooming. Mungkin yang perlu dibatasi dan didefinisikan di sini sobat Jaktim ya, bahwa child grooming ini itu sudah benar-benar mengarah kepada kekerasan seksual ya dok ya. Gitu ya, bukan hanya cuma dia ditemani kemudian dipengaruhi, tapi sudah mengarah ke hal yang lebih serius ya dok ya. Justru itulah yang sebenarnya yang merusaknya, yang harus berhati-hati gitu ya, yang merusak masa depan. Karena kalau kita ngomongin child grooming kok namanya bahasa Inggris jadinya agak halus gitu, padahal sebenarnya efeknya justru lebih luas. Itu salah satu strategi para predator itu child grooming. Betul. Oke. Menjaga mangsanya. Dok, kalau misalkan orang tua sudah mulai curiga gitu ya dengan anak mereka yang mungkin kemudian pribadinya berubah, attitude-nya berubah, apa yang harus dilakukan sih dok? Apakah sudah harus kami harus kemana? Menjaga gitu ya. Aduh, astagfirullahaladzim nih. Serem banget soalnya kalau ngomong ini. Kami harus kemana? Apakah ke Pak Ustadz gitu ya?
Ada kan opsi-opsi itu deh, Dok, Iya, ya? Apakah harus ke Pak Ustadz? Apakah harus ke dokter? Apakah harus ke polisi, Dok? Pasti orang Konteksnya tua mungkin berbeda-beda sih iya sebenarnya. iya pasti orang tua punya pikiran seperti itu ya. Ini saya curiga deh, anak saya kok ngomong bahasa seksualnya kok mahir banget nih gitu. Ini bukan di usianya nih, ini salah satu clue-nya ya, dia ngerti bahasa-bahasa seksual gitu ya. Wah, ini kita harus hati-hati. Terus dia punya kenalan orang dewasa yang sering kasih hadiah gitu ya. Betul. Ya. Lebih tua dari dia banyak gitu ya. Kemudian dia terisolasi. Yes. Dia mulai menutup diri nih dari teman-temannya. Terus dia hanya berteman sama media sosialnya, hanya terhubung sama orang-orang ini, orang yang kayak gitu ya. Ini orang tua harus bisa, karena anak ini nggak akan cerita, karena tadi dengan ancaman itu kan nggak mungkin cerita kan. Bagaimana caranya orang tua untuk bisa menerima kemungkinan terburuk dia cerita, kita harus terima anak ini, kita coba untuk komunikasi dengan dalam ya, deep communication lah gitu ya. Kemudian kita arahkan, kita mulai identifikasi dulu, kira-kira ada luka tidak. Ini maksudnya luka batin atau luka yang lain, Dok? Luka fisik. Kadang-kadang kan ada luka fisik tuh yang kita nggak tahu. Kan mereka kadang-kadang kalau nggak mau, mereka bisa mendapatkan luka fisik kan. Nah, kita lihat ada luka fisiknya. Kemudian ditanya, kenapa berubah? Apa yang bikin kamu berubah gitu ya. Kira-kira apa yang bisa Mama bantu? Misalnya dia bilang, enggak kok, enggak apa-apa. Tapi kamu berubah, nak. Terus dekati. Terus bicara deh. Apapun kamu boleh cerita. Jadi benar-benar dideketin, benar-benar hadir tadi ya, secara utuh ya. Benar-benar telinganya dipasang. Apa sih? Semua panca indera, bukan telinga. Semua panca indera si orang tua harus dipasang. Apa sih yang bikin kamu seperti ini? Nah, kalau ada bukti, kumpulkan bukti itu. Entah itu bukti WA, atau screenshot, itu buktikan, kumpulkan. Kemudian cari solusi dari tenaga profesional yang bisa membuka kasus ini, entah itu tenaga PPPA, perlindungan. Biasanya nanti dari PPPA itu akan diberikan jalan keluar dari situ. Saya rasa itu yang harus dilakukan orang tua. Jadi kumpulkan itu, nanti akan diatur sama PPPA. Oke, tadi kalau misalkan ada beberapa poin catatannya, terutama mungkin tidak membuat anak lebih tertekan ya, Dok ya. Dan yang kedua, saya rasa ini mungkin umum dirasakan oleh orang tua, tapi banyak orang tua itu yang denial ya, Dok ya. Benar, yang malu untuk cerita. Yang nggak mungkin anak saya seperti itu gitu. Anak saya seperti ini, segala macam seperti itu. Justru kayaknya orang tuanya justru harus banyak disembuhkan juga ya, Dok ya? Oh pasti. Biasanya kita di sini pakai family therapy. Oh, family therapy. Jadi bukan hanya anaknya saja. Family therapy. Biasanya anak-anak ini dibawa ke kami, ke tenaga profesional kesehatan untuk anak ini biasanya sudah mengalami gangguan, Kak. Jadi sebenarnya sudah dalam tahap lanjut ya? Sudah tahap lanjut. Gangguan yang mungkin tadi ya, Kak, depresi, cemas, kemudian rasa bersalah yang terus-menerus, menyakiti diri. Itu sering banget karena kan destruktif ke diri mereka. Mereka nggak bisa apa-apa. Jadi mereka menginternalisasi semua perasaannya, terus menyalahkan dirinya, merasa dirinya kotor dan sebagainya. Dan akibatnya dia ya kadang-kadang mereka menyakiti. Kayak buat barcode dan sebagainya, itu udah sampai ke sana. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, kita biasanya akan mengorek lebih jauh, mengeksplorasi lebih jauh. Ini ada apa nih? Ya, apakah ada masalah dengan lawan jenis dan sebagainya? Nah, itu sampai kadang-kadang menjadi gangguan jiwa berat, Kak, menjadi psikotik, ada halusinasi dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita lihat, kita cari pada anak-anak seperti ini. Jadi bukan mereka di grooming kemudian mereka datang gitu, enggak. Ini sudah ada dampaknya udah serius baru dibawa ke kita. Nah, kita bahas, kita urai satu-satu di situ, Kak. Dan ini nggak ada hubungannya dengan sosial ekonomi ya, Dok ya? Oh, sangat, Kak.
Sama biasanya ada. Oh ada, justru ada. Biasanya ada. Yang biasa yang lebih banyak datang ke dokter itu yang seperti apa, Dok? Kan anak-anak ini senang dapat hadiah, Kak. Oh, oke. Mungkin mereka nggak dapat hadiah dari orang tua. Mereka mungkin nggak dapat HP dari orang tuanya. Tiba-tiba ada orang yang ngasih HP. Kan gitu, Kak. Jadi motifnya juga motif ekonomi di awal tuh banyak banget. Banyak banget. Oke. Ya kebanyakan memang anak-anak ini yang sosial ekonominya memang di bawah, Kak. Kalau penelitian sih bilangnya sampai 50%, 50-70% tuh sosial ekonominya di bawah. Tapi jangan salah, mereka yang bisa lepas dari ini, mereka punya resiliensi yang cukup kuat untuk justru anak-anak ini justru. Oke. Jadi daya juang mereka untuk menjadi orang yang lebih kuat itu besar juga. Jadi bukan hanya, maksud saya tidak semuanya terpuruk gitu loh, tapi mereka juga ada yang bisa berhasil menjadi sukses. Kalau dapat support dari keluarga dan lingkungan, sekolah, komunitasnya, itu bagus banget. Dan apakah sudah terjadi, Dok, mungkin di Indonesia seperti itu? Oh, banyak, Kak. Banyak kasus-kasus lah kita lihat dari biografinya, mereka dulu korban, kemudian mereka berjuang, bagaimana mereka meniti titian kehidupannya untuk menjadi orang yang lebih sukses itu banyak. Mungkin dengan dasar ya dia dendam atau apa, yang penting saya harus sukses, itu banyak juga sih. Namanya itu resilience. Nah, jadi survivor ya, jadi penyintas lah. Banyak. Ini agak berat banget nih. Episode pertama perdana nih. Sobat Jaktim, tapi ini udah berat banget. Tapi ini karena ini penting dibahas gitu ya, Dok. Iya, benar. Karena korbannya sudah banyak. Korbannya sudah banyak. Dan justru mungkin makin akan banyak lagi karena sepertinya ini efek-efek dari gunung es ya, Dok ya. Benar, yang kelihatan di atas tuh masih lebih kecil gitu. Benar. Jadi kekerasan pada anak itu yang tertinggi itu adalah kekerasan seksual, Kak. Dan usianya sekitar 13 sampai 17 tahun. Itu menurut data DPP. Yang terbanyak usia 13 sampai 17, paling tinggi adalah kekerasan seksual dibandingkan kekerasan yang lain. Jadi kita harus hati-hati karena memang datanya menunjukkan seperti ini, Kak. Banyak sekali anak-anak mendapatkan child grooming tuh nggak ngomong karena mereka kayak terlena gitu loh, Kak. Awalnya baik nggak taunya habislah mereka. Banyak. Nah, kita bicara begini ya karena saya yakin banget banyak orang-orang predator di luar sana. Kelihatan nggak sih, Dok? Enggak dong. Mereka menyembunyikan itu. Maksudnya kelihatan gimana, Kak? Ya, maksudnya secara fisik gitu ya, orangnya apakah ada sesuatu yang bisa ditonjol, yang menonjol dari mereka gitu ya? Apakah seperti orang biasa aja? Justru itu yang sebenarnya harus ditakuti gitu. Yang kedua mungkin secara statistik, tadi kan dokter bicara statistik ya, lebih banyak perempuan kah atau wanita kah yang menjadi predator ini, Dok? Kalau saya belum saya lihat yang jadi ini ya, yang belum saya cari ya secara statistik pelakunya banyak perempuan atau laki-laki, tapi sama aja sih. Ada juga maksudnya dari kedua. Ada aja yang perempuan ada, yang perempuan ada, yang laki-laki ada, tapi kebanyakan yang jadi korban ya kalau saya lihat anak perempuan. Karena kalau perempuan tuh 8 dari 100, kalau laki-laki 4 dari 100. Perempuan lebih banyak perempuan. Ini apa berpengaruh nggak sih, Dok? Apakah ini berarti ada ketimpangan pengasuhan dari ayah atau seperti apa gitu kan? Karena kan kita beberapa waktu yang lalu kan disebutkan bahwa Indonesia itu kan fatherless state ya, Dok ya, gitu. Negara tanpa ayah gitu, tanpa bimbingan ayah, itu ngaruh banget nggak sih, Dok? Ya. Jadi kalau peran ayah itu kan harus hadir di usia di atas 1 sampai dengan 3 tahun, Kak. Kalau kita bicara peran ayah, itu harus hadir. Yang pertama, kalau kita bicara psikososial seorang anak gitu ya, kebutuhan seorang anak itu kebutuhan anak yang pertama memang ibu. Ibu itu 0 sampai dengan 1 tahun, Kak. Tapi 1 sampai 3 tahun tuh harus hadir ayah. Nah, kalau ayah nggak hadir di usia 1-3 tahun, itu artinya ada kehilangan figur. Figur. Ya, kehilangan figur seorang ayah. Bagaimana seorang anak laki-laki dia akan mencontoh ayahnya.
mencontoh ayahnya kan role modelnya dia. Jadi mencontoh perilaku ayahnya, bagaimana dia menjadi laki-laki dewasa kelak, itu kan akan dicontoh. Kalau dia nggak ada ayah yang dia lihat kan cuma perempuan. Yes. Ya kan? Nah, kalau misalnya seorang anak perempuan nih Kak, ayahnya tidak hadir dalam kehidupannya, dia cari dong di luar sosok yang figur laki-laki yang menyayangi dia, yang dia rasa bisa melindungi, yang bisa melindungi, dia cari di luar. Di mana? Ketika seseorang memberikan ikatan pemenuhan secara emosional, dia langsung punya bonding sama orang itu, langsung punya attachment orang itu. Ini bahaya banget ya, soalnya bukan hanya tadi bukan hanya juga secara ekonomi masuknya, tetapi juga secara emosi ya dok ya. Kebutuhan emosi itu yang tidak terpenuhi. Itu yang paling penting untuk anak remaja kan kebutuhan kan. Apakah mereka didengar gitu, kemudian diterima. Gitu. Jadi nggak bisa itu ibu aja yang punya, yang akan mengasuh anak tuh nggak bisa. Itu harus ada figur ayah dan figur ibu, itu harus lengkap. Sehingga kehadiran ayah dan ibu, dia nggak membutuhkan lagi orang lain untuk memuaskan dirinya. Dia sudah puas di rumah dia udah penuh dengan kasih sayang. Buat apa saya cari orang? Udah cukup. Dia udah cukup, ada kakaknya yang saling menyayangi. Buat apa dia cari? Kalau saya salah, saya bisa diterima. Saya bisa diterima kesalahan saya. Mereka menerima saya apa adanya. Dari mereka saya belajar apapun. Buat apa mereka cari di internet yang belum tentu. Ini jadi penggugah banget ya Sobat Jaktim ya, bahwa mungkin sebagai orang tua kita masih banyak yang harus dipelajari, dan parenting issue dan parenting permasalahan parenting itu ternyata evolving ya dok ya. Selalu berubah-ubah gitu dan cepat sekali gitu. Sepanjang hidup kita. Kalau ngomong-ngomong tentang child grooming ini gitu, di RSKD Durensawit itu sendiri ada layanan nggak sih dok tentang kalau misalkan ada hal-hal seperti ini tuh bisa ke bagian apa gitu? Apa ketemu dokter langsung gitu? Gimana dok? Biasanya kalau seperti ini langsung ketemu saya di Poli kan. Jadi saya ada di Poli Jiwa Anak dan Remaja. Terus nanti saya akan assessment di sana. Kemudian kita akan kolaborasi dengan tim tumbuh kembang anak di situ. Lalu bila ditemukan ada masalah pelecehan seksual atau CSA, child sexual abuse, itu kita langsung tim yang bergerak dari KTPA, tim kekerasan. Jadi ada timnya sendiri. Ada timnya sendiri. Terus ngerasa nggak sih dok ya kalau di Indonesia itu, mungkin kalau di Jakarta gitu ya, masih banyak orang tua atau orang tuh malu gitu dok ke psikiater, ke psikolog gitu ya. Tapi trennya belakangan ini apakah meningkat dok? Dan kalau misalkan seperti itu, apa sih yang harus dikatakan gitu ya ke Sobat Jakpus? Kenapa harus malu gitu Sobat Jaktim ini? Apa yang harus, dokter ada tips nggak sih atau ada saran-saran nggak sih kenapa harus datang gitu ke psikiater, ke psikolog gitu, agar semuanya nggak malu gitu dok? Iya, sebenarnya sih kita bicara kalau di sini untuk para orang tua yang menstigma dirinya atau menstigma anaknya, kalau datang ke Poli Jiwa gitu ya, itu pasti anak saya nih masalah. Ekstrim ya kak, anak saya emang gila dibawa ke sini. Itu ekstrim. Ada yang ngomong kayak gitu ya dok? Dan masih banyak. Memangnya kenapa anak saya kok dikonsulkan ke psikiater anak ya? Emang anak saya gila apa gitu? Kita bicara di sini adalah preventif kak. Preventif. Ya, yang saya bicarakan di sini, kalau kita bicara tentang Poli Jiwa Anak dan Remaja adalah preventif, mencegah. Itu sudut pandang yang bagus banget tuh dok, mencegah betul. Mencegah. Karena kita mencegah mereka mengalami gangguan jiwa yang berat. Baru yang sedang-sedang yang cemas-cemas, yang terganggu belajarnya, akademiknya, kita udah treatment kak, udah treatment kita di sini, sehingga dia nggak ada kendala lagi ke depannya, dia tinggal berlari aja. Di sini tertatih-tatih nggak apa-apa, yang penting kamu udah tahu caranya mengatasi. Betul. Setelah itu kamu tinggal lari, kamu mau kejar kemana kamu lari. Karena konsultasinya itu juga tentang bagaimana kayak menghadapi stres gitu ya dok ya, coping ya, betul. Itunya yang kita ajari ke mereka. Jadi buat apa malu dok? Iya. Jadi buat apa malu kalau ini untuk anak kita, masa depan anak kita. Ya,
Justru kalau kita tahu lebih dini, maka kita juga lebih dini juga untuk tindakan kuratifnya dan sebagainya. Udah. Oke. Dok, ini mungkin pertanyaan terakhir, Dok. Kalau misalkan dokter bisa meresumekan gitu ya, sebenarnya apa yang paling penting yang harus orang tua lakukan, Dok, agar anak kita tuh terhindar dari child grooming, Dok? Yang paling penting adalah penuhi kebutuhan anak, tidak hanya materi saja, tetapi secara psikologis. Mereka itu tolong diperhatikan. Lihatlah anak itu berdasarkan tumbuh kembangnya. Tidak semua anak harus disamakan. Itu yang kita harus ketahui. Para orang tua belajar untuk melihat kebutuhan apa sih yang diperlukan anak di usia-usia pertumbuhannya. Itu menjadi penting. Sehingga orang tua bisa diterima sama anak-anak. Dan anak bisa cerita dengan leluasa apapun tanpa rasa takut. Ketika itu terjadi, dia nggak butuh siapapun. Dia hanya butuh orang tua ada di sampingnya untuk menemani mereka ke depan. Itu sih. Jadi poinnya adalah semua itu kembali ke keluarga ya, Dok ya. Dan bagaimana kita bisa merangkul kembali anak-anak kita. Oke. Sobat Jaktim, ini agak dalam banget ini diskusinya di episode perdana. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Dok, ini kayaknya mungkin bisa nggak sih dapat sesi kedua? Kayaknya soalnya menarik banget gitu ya, bicara tentang parenting, bicara tentang anak, tentang hal-hal yang terkait dengan kejiwaan gitu ya. Karena alhamdulillah orang Indonesia, orang Jakarta sekarang sudah lebih dapat menerima gitu ya, Dok ya, insight-insight tentang kejiwaan ini gitu ya. Mungkin karena sudah banyak juga dibahas di media sosial. Tapi mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, Dok. Dok, kalau misalkan ada adik-adik kita atau teman-teman kita yang seusia kita mungkin mau bawa anaknya, adiknya, atau justru ada adik-adik yang mau datang sendiri, Dok, ke RSKD Durensawit, bisa ketemu dokter kapan sih, Dok? Bisa ketemu saya di RSKD Durensawit di Poli Jiwa Anak dan Remaja atau Poli Gangguan Belajar. Itu dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 12. Oh iya, dikit menarik banget, ini ada Poli Gangguan Belajar loh, teman-teman ya. Poli Gangguan Belajar. Betul, gitu. Jadi sebenarnya apapun bisa dibahas ini di sini dengan dokter ya. Benar. Oke. Kalau untuk sorenya saya ada di hari Senin dan hari Rabu dari jam 2 sampai jam 4 sore. Oke, Sobat Jaktim itu dicatat, nanti akan kita tuliskan lagi nanti ya teman-teman ya. Di bawah nanti ada kelihatan nanti pada saat dokter berbicara. Tapi terima kasih sekali lagi, Dok, untuk informasinya. Kita insya Allah ketemu lagi. Insya Allah. Ini adalah episode pertama kita. Ketemu lagi dengan saya Ika Mailantari dan host lainnya di Sapa Timur dengan tema yang berbeda dan dengan pembahasan yang berbeda. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan podcast hari ini bermanfaat dan dapat disebarkan, dapat diambil hikmahnya agar kita terhindar, Dok, anak kita, keluarga kita terhindar dengan dari hal-hal seperti child grooming ini dan hal-hal yang dapat merusak masa depan anak-anak kita. Saya Ika Mailantari dari Sapa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.